Ya, pemirsa, Anda kembali dalam dialog khusus dan kami akan melanjutkan lagi perbincangannya. Ini kan seperti kita tahu bahwa Universitas Muhammadiyah ini adalah salah satu mungkin pendidikan ya Pak, lembaga pendidikan yang besar ya, yang terbilang besar se-Indonesia Muhammadiyah. Nah ini ada berapa cabang nih Pak, atau mungkin sudah berdiri seberapa banyak di seluruh Indonesia? Ya baik, terima kasih. Jadi Universitas Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu jumlahnya hampir 179 se-Indonesia ya. Dari 179 perguruan tinggi tadi bentuknya ada yang sekolah tinggi, ada yang akademi, ada yang politeknik, dan yang berbentuk universitas itu jumlahnya sekitar 42. UMTAS itu adalah Universitas Muhammadiyah yang ke-41. Mungkin nanti 42 itu ada di Kalimantan Selatan, yang 43 mungkin nanti di Bandung. Bandung sendiri sebagai ibu kota provinsi, Muhammadiyahnya kalah dengan Tasik gitu kan. Tasik udah lebih dulu. Udah punya universitas. Ya, mereka sebenarnya udah, cuma mungkin belum diresmikan, izinnya belum, dia gedungnya udah mulai membangun, cuma izinnya mungkin kalah cepat dengan Tasik gitu kan. Jadi lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang namanya PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, itu sangat menyebar di seluruh Indonesia. Dan juga Muhammadiyah juga mempunyai lembaga kesehatan, namanya Rumah Sakit Muhammadiyah, itu ada tersebar di seluruh kota di Indonesia juga. Yang fungsinya adalah, karena Muhammadiyah itu adalah organisasi perserikatan yang sifatnya sosial, gitu ya. Dia bergerak di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan juga mungkin sekarang namanya di bidang dana keuangan Pak. Nanti kita akan kita punya Lajis, namanya Lajismu, Lembaga Zakat, Infak, Sodako, dan Muhammadiyah. Itu fungsinya juga fungsi sosialnya kepada masyarakat juga. Jadi lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, juga lembaga keuangan. Samping tadi sudah dikatakan ada BNPB, Muhammadiyah juga punya lembaga badan penanggulangan bencana alam juga sendiri. Untuk bisa membantu para korban bencana alam yang ada di Indonesia. Jadi Muhammadiyah adalah suatu lembaga yang multi kompleks melayani umat manusia di Indonesia khususnya. Tidak khusus melayani umat Islam saja, yang non Islam juga tetap dilayani. Kalau dia kena bencana kita bantu juga sama. Jadi amat luas. Mungkin Pak Dekan akan menambahkan. Oke, silakan Pak. Ya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan memang khusus berkaitan dengan dunia pendidikan. Tidak hanya perguruan tinggi ya, dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, ya, SMP, Madrasah Sanawiyah, Aliyah, SMA, SMK, itu sudah banyak. Tidak terhitung, Tidak ini sudah terhitung puluhan lah. ribu. Perguruan tinggi sudah sebegitu banyaknya, dan Tasik menjadi salah satu bagian dari itu. Dan saya kira link itu sudah terjadi, satu sama lain saling mengisi, saling membesarkan. Nah, saya kira itu. Jadi UMTAS Muhammadiyah Tasikmalaya pun bagian dari itu, dan insya Allah akan berkembang seperti mereka juga berkembang. Di Jawa Barat sendiri kan sudah lebih dulu Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan sekarang Universitas Muhammadiyah Bandung udah mulai. Kalau di Banjar saja udah ada sekolah tinggi, di Ciamis sudah ada sekolah tinggi, di Garut juga ada. Jadi semua kota kabupaten itu ada lah perguruan tinggi Muhammadiyah yang bentuk sekolah tinggi maupun universitas, saya kira itu. Dan UMTAS ini lahir dari sekolah tinggi, dan insya Allah akan memberikan sesuatu yang berharga bagi para lulusannya, juga bagi lingkungan ini. Jadi harus membawa dampak, insya Allah akan membawa dampak yang positif. Bahkan kami ini ada nilai-nilai yang dikembangkan itu di UMTAS juga. Nilai apa saja? Nilai-nilai ya. Yang terangkum ini akronimnya pujaan hati. Disingkat ya Pak? Disingkat pujaan hati ya. P-nya itu profesional. Nah, kami tidak main-main. Pendirian pun tidak main-main. Kami apapun yang diminta kami penuhi. Lalu yang kedua unggul. Ada keunggulan, jujur. Nah, inilah Aika di sana kejujurannya memang perlu ini. Lalu andal, punya kehandalan yang tersendiri, antisipatif. Dia harus responsif juga, antisipatif. Apa yang terjadi ini harus penuh inisiatif juga ya. Gitu. Jadi tidak boleh kaku diam, harus bergerak gitu. Lalu normatif, ada norma-norma dalam kehidupan gitu ya. Lalu juga harmonis, adaptif.
dimanapun berada dia harus para lulusan ini juga harus mengikuti lingkungan yang ada, tidak menampakkan menjauh segala macam, lalu tekun, inovatif dan inspiratif. Nah inilah pujaan hati yang dikembangkan. Saya kira para mahasiswa sudah harus ini terangkum di dalam jiwanya masing-masing. Oh iya, saya harus jujur. Oh saya harus unggul. Gitu. Oh saya harus adaptif nanti. Inovatif juga. Kehidupan ini kan begitu bergeraknya, ya. Dinamis begitu. Oh saya harus inovatif. Tidak di sini saya harus ini. Jadi bergerak mengikuti apa perkembangan yang ada. Jadi para mahasiswa di pola ke sana aja tidak diam, tidak pagi ke kampus, sore pulang, ya begitu. Ini ada perubahan untuk mengikuti apa yang nilai-nilai di dalam terangkum dalam pujaan hati. Pujaan hati. Nah, pujaan hati, tas itu dengan nilai pujaan hati. Nah, itu saya kira ini cukup baik. Insya Allah ini bisa dicapai dan ada di dalam diri mahasiswa dan insya Allah lulusan juga akan terbawa ini. Dia akan jujur, dia akan inovatif. Nah, saya kira itulah sangat cerah lah. Silahkanlah masuk bergabung dengan kami di Fakultas Teknik atau fakultas yang lainnya. Oke, nah ini dari tiap angkatan atau mungkin keseluruhannya saat ini mahasiswanya sudah ada berapa nih di Universitas Muhammadiyah? 1.100-an. 1.100 dari semuanya dari ya, Bu? Tiga fakultas. 3 fakultas. Oke, dari bagaimana nih untuk bergabungnya? Mungkin PMB-nya ini dari kapan sampai kapan, terus seperti apa? Ya, yang sekarang ini sudah masuk gelombang ketiga. Di masa baru gelombang ketiga, yaitu dari mulai tanggal 1 Juli sampai 30 Agustus. Terus sekarang kita sedang masuk ke tahap ke gelombang ketiga. Kita masih menerima mahasiswa. Walaupun mungkin sebagian sudah banyak yang masuk. Tapi kita masih menunggu kesempatan dari masyarakat yang ingin anak-anaknya disekolahkan di UMTAS. Kami masih menunggu, walaupun kami memang sudah ada. Tetap karena kami punya target. Targetnya mungkin kalau masih belum tercapai, kita masih menunggu. Memang sekarang sudah berapa persen nih Pak dari target? Targetnya mungkin kalau di 50% sudah ada. Sudah ada. Dan ini Ya, masih menanti. Ya, jadi kita masih menunggu target yang maksimum. Kalau mungkin sekarang kan masih belum maksimum. Karena kan kondisi sekarang perguruan tinggi negeri baru mulai mengumumkan yang diterima dan tidak diterimanya, ya. SBMPTN, lalu SM segala macam. Ya daripada mereka tidak kuliah dan mereka tidak diterima perguruan tinggi negeri, kami sanggup menampung mereka dengan kualitas yang sama. Betul. Kalau mau yang terlalu tinggi mungkin kita juga tidak takabur gitu kan. Ya minimal kita ingin mengharapkan mereka masuk juga ke lembaga kita di UMTAS, kita layani dengan keunggulan tertentu gitu. Masalah tadi yang Islami tadi, mungkin perguruan tinggi lain mungkin tidak. Kalau kami punya dharma yang keempat tadi, yaitu al-Islam Muhammadiyah. Dan tentunya punya nilai pujaan hati ya, Pujaan Pak? hati. Yang menjadi pujaan hati dari para masyarakat. Dan juga ini terakhir mungkin ya, ada pesan-pesan atau harapan dari untuk Universitas Muhammadiyah sendiri. Silakan Pak Dekan mungkin yang mengawali. Ya, saya kira para orang tua dan juga calon mahasiswa berpikir efektif, efisien, kritis ya, bahwa di Tasikmalaya ini ada perguruan tinggi yang memang sudah terformasi sedemikian rupa dan kami masih menunggu aktifannya. Silakan datang ke fakultas kami masing-masing dan kami siap insya Allah untuk melayani sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing-masing. Daripada jauh-jauh di sini kualitasnya sama dan kami juga bertanggung jawab dengan program yang ada dan kami juga amanah apa yang diinginkan dan harus mereka kuasai insya Allah kami akan berikan itu. Dan diperlukan memang kerjasama dari mahasiswanya sendiri dan juga para dosen sudah siap, lembaga sudah siap, orang tua harus sudah siap dengan mahasiswa sendiri. Kami tidak ada toleransi apapun dengan mahasiswa ini. Jadi yang paling besar adalah kesiapan para mahasiswa. Kami sudah menyawadah dan kami bergerak bersama-sama, insya Allah pujaan hati ini bisa dicapai. Insya Allah, ya. Jadi tidak hanya kami sudah siap untuk itu, tapi mahasiswa tidak. Jadi mahasiswa bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan apa yang ada di dalam norma-norma yang kami harus ada sinergitas. Sinergitas, jadi semua harus bekerjasama. Saya kira itulah. Kami tidak ngawang-ngawang menjanjikan suatu mercusuar, tapi kami akan bergerak sesuai dengan apa yang kami lihat, kami perhatikan di dalam perkembangan dunia.
baik secara nasional maupun global. Oh inilah perkembangan 3 tahun 4 tahun ke depan itu. Kami sudah punya Pak waspada nanti 3 tahun 4 tahun kemudian begini. Saya kira itu. Dan kami sedang membenahi segala apa yang diperlukan ini untuk mengembangkan dan mencapai tujuan yang sudah dirancang ya, seperti apa normal tujuan idaman hati ini adalah pujaan hati ini insya Allah untuk itu. Kami sudah belum merancang dan Pak Waspada ini sebagai bagian dari untuk perencanaan itu. Saya kira itu. Oke. Ada tambahan dari Pak Wakil Dekannya? Saya coba tambah. Oh. Pak, Oh, iya. Pak. Langsung Pak Waspada. silakan Ya, Pak Waspada. hanya akan melanjutkan Pak Dekan. Jadi para calon mahasiswa bahwa kami di dalam internal UMTAS antara mahasiswa dengan dosen itu adalah bukan antara atasan dengan bawahan, tapi kita adalah mitra. Bahwa mahasiswa bagi dosen adalah mitra. Jadi perlakuan mahasiswa terhadap dosen pun sama. Jadi kita sejajar mitra. Hanya karena kami dosen ini belajar duluan, maka kami memberikan pelajaran kepada adik-adik kita. Dan menjadi satu sinergi yang mudah-mudahan bisa menghasilkan suatu manusia yang lebih bermanfaat buat negara yang sedang kita bangun bersama ini, ya kita Republik Indonesia yang tercinta. Dan melalui banyak program nantinya baik itu di kelas, di luar kelas maupun di industri nyata, kita semua adalah mitra. Di dalam pendidikan sesuai dengan Tridharma, satu pendidikan, yang kedua adalah penelitian, dan di dalam pengabdian masyarakat. Semua adalah berdasarkan al-Islam Muhammadiyah. Itu yang mungkin kami perlu sampaikan bahwa kita adalah mitra. Terima kasih. Mitra, oke. Dan ini juga himbau bagi pemirsa ya, untuk bagi Anda mungkin yang mempunyai anak yang akan ya bergabung bisa untuk datang langsung di Universitas Muhammadiyah ya Pak ya. Dan terima kasih nih Pak Hairulkin dan Pak Mulyadi dan juga Pak Waspada telah hadir di sini, telah berbagi mengenai Universitas Muhammadiyah. Dan pemirsa, saya Jenityas pamit undur diri, sampai jumpa di dialog khusus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.